Mosi ini kurang sejalan dengan arah kebijakan dan visi pendidikan di Indonesia, di mana tertulis dalam naskah akademik tentang pembelajaran mendalam yang disusun oleh Kemdikbudrismen tahun 2025. Ini menegaskan bahwa Indonesia sedang mengalami tantangan serius berupa krisis pembelajaran, rendahnya numerasi dan literasi dalam siswa, serta kesenjangan kualitas antar wilayah, sehingga ini tidak dapat dijustifikasi pada akhirnya. Apa latar belakang divisi oposisi? Pendidikan klasik seperti pendidikan klasik di SMA rentan umur 14-18 tahun itu terbukti tidak relevan dengan kebutuhan abad 21. Pada Program for International Student Assessment itu menunjukkan rendahnya literasi, numerasi, dan tingkat berpikir kritis pada siswa di Indonesia itu sendiri. Model klasik yang menekankan hafalan hanya menghasilkan surface learning atau pembelajaran yang dangkal, sehingga ini gagal menyiapkan siswa dalam menghadapi era globalisasi dan digitalisasi itu sendiri. Pembelajaran ini bermakna kolaboratif dan aplikatif. Kalau kita melakukan ini dengan tepat dan baik dengan bijak, sehingga ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu membentuk manusia beriman dan bertakwa, berakhlak, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab itu sendiri. Apa pemikiran dari sisi oposisi? Fokus perdebatan bukan sekadar memilih hafalan atau proyek, melainkan menentukan model pembelajaran yang paling efektif menyiapkan remaja dalam menghadapi dunia kuliah, dunia kerja, dan kehidupan abad 21 itu sendiri dengan juri yang terhormat. Arah pendidikan nasional ini sudah mewadai transformasi ke progresif agar lulusan itu benar-benar kompeten dan bukan hanya sekedar berpengetahuan. Apa implementasinya? Project based learning. Dalam pembelajaran klasik, siswa yang belajar biologi dituntut untuk menghafal rantai makanan atau jenis simbiosis yang lainnya. Sebaliknya, jika pendekatan progresif itu menantang siswa dalam meneliti masalah nyata, misalnya pencemaran sungai di sekolah, mereka memiliki tantangan dalam menganalisis misalnya pH air, kondisi oksigen, zat-zat kimia yang terkandung dalam sungai itu sendiri, sehingga proses ini melatih mereka memahami teori sekaligus menghubungkan dengan praktik. Ini mereka menumbuhkan kolaborasi, literasi digital, dan kepedulian sosial secara kritis. Nah, apa selanjutnya? Yaitu inquiry based learning, di mana daripada guru memberikan jawaban final tentang kesenjangan pendidikan, siswa dilatih melakukan investigasi mandiri. Misalnya mereka mengumpulkan data dari BPS, sehingga mereka dilatih dalam kemampuan analisis. Mereka juga melatih dalam berpikir kritis, memutuskan mana yang benar dan mana yang salah, dan mana yang data dapat divalidasi dan tidak dapat divalidasi itu sendiri. Sehingga siswa hanya tahu hasilnya siswa tidak hanya tahu adanya ketimpangan, tapi menguasai proses berpikir ilmiah, bertanya, mencari jawaban, mencari data, menganalisis, dan lain sebagainya. Apa yang masuk dalam status quo saya? Saat ini pembelajaran SMA atau dalam usia 14-18 tahun itu masih dominan klasik seperti ceramah, hafalan, dan lain sebagainya. Padahal lulusan dituntut memenuhi 8 profil, terutama mandiri dan kolaboratif ini. Kenyataannya, siswa sering menguasai pengetahuan kognitif, tetapi lemah dalam kreativitas, kemandirian, dan kerjasama itu sendiri. Maka dari itu, masuk dalam inti argumen saya. Profil lulusan itu menuntut siswa mandiri mampu mengatur proses belajarnya sendiri, seperti pendidikan progresif yang menumbuhkan kemandirian itu sendiri. Misalnya dalam proyek penelitian tentang isu lingkungan, siswa diberi mandat mengolah data, menyusun argumen, serta menarik kesimpulan berdasarkan temuan mereka. Proses ini membiasakan remaja untuk merencanakan, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab penuh atas hasil belajar mereka. Nah, riset pendidikan remaja menunjukkan bahwa siswa dengan ruang otonomi lebih tinggi memiliki motivasi intrinsik lebih kuat dan capaian akademik lebih tahan lama. Artinya, progresif efektif membentuk kemandirian yang memang diamanatkan dalam 8 profil lulusan itu sendiri. Apa argumen saya yang kedua? Selain dari mandiri juga, lulusan juga dituntut mampu berkolaborasi. Pendidikan progresif mendesain pembelajaran berbasis proyek, diskusi, dan kerja kelompok sehingga siswa itu terbiasa menghadapi situasi nyata yang menuntut kerjasama itu sendiri. Seperti siswa SMA yang diberi tugas untuk membuat campaign literasi digital, misalnya mereka mengumpulkan data dari BPS, mereka juga riset itu sendiri, sehingga mereka memiliki refleksi bersama. Dan melalui kegiatan ini remaja belajar bahwa keberhasilan dicapai bukan dengan kompetisi individual, tetapi melalui kolaborasi yang konstruktif itu sendiri. Apa kesimpulan yang bisa saya tarik? Di mana pendidikan progresif dengan guru sebagai fasilitator secara konkret menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi pada remaja usia 14-18 tahun, di mana guru ini berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai sumber utama terhadap siswa. Kedua kompetensi ini adalah inti dari 8 profil lulusan dan menjadi fondasi utama untuk membangun generasi yang siap menghadapi tantangan global itu sendiri. Pendidikan klasik pada usia 14-18 tahun tidak lagi relevan karena hanya menekankan hafalan tanpa membentuk kompetensi nyata mereka. Arah pendidikan nasional menuntut pembelajaran progresif berbasis pembelajaran mendalam yang menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi. Dengan guru sebagai fasilitator, pendidikan progresif lebih mampu menjawab krisis pembelajaran dan menyiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan global itu sendiri. Bangga menjadi tim oposisi.